إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib pada siang yang berbahagia, siang penuh dengan kenikmatan, siang yang cerah ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk senantiasa mengingatkan jauh di dalam lubuk hati kita, jiwa kita yang mungkin bisa saja sudah lama tertidur, untuk membangunkan dia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah diberikan. Puncak daripada syukur adalah ketakwaan, maka tujuan akhir daripada sebuah rasa syukur adalah pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh istri, keluarga, sahabat dan seluruh kaum muslimin pengikut beliau yang senantiasa menginjakkan kaki dengan penuh keteguhan di atas bara api yang panas membara. Mereka teguh di atas syariat, di atas tuntunan dan di atas jalan petunjuk yang telah terang benderang Rasulullah sampaikan kepada seluruh umatnya. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti jalan Nabi yang mulia adalah puncak dan akhir daripada tujuan kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw rabbahum wa nadharu adh-dhalimin fiha jathiyya." Surat Maryam ayat 72, Allah berfirman, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami membiarkan dan kami tinggalkan orang-orang yang zalim yang tidak mau bertakwa ke dalam siksaan api neraka dalam keadaan kaki mereka berlutut penuh dengan hina. Jika seandainya ketakwaan adalah akhir keadaan di mana kita mendapatkan kenikmatan di akhirat maupun di dunia maupun di akhirat kelak nanti, maka kenapa tidak selayaknya kita berusaha sekuat tenaga untuk merealisasikannya, mewujudkannya, sebagaimana kalau kita menginginkan perihal dunia, kita sungguh-sungguh untuk menyisakan uang kita, menabung, memeras keringat kita untuk mencapai tujuan dunia. Jika ketakwaan adalah jalan akhir dari kehidupan, kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari-hari yang telah berlalu, walaupun akhir-akhir ini sudah jarang terlihat, Allah Subhanahu wa taala di antara sekian banyak nikmat yang paling besar, yaitu Allah menurunkan hujan kepada kita. Bagaimana tidak itu sebuah kenikmatan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengibaratkannya sebagai sebuah kehidupan. Awal dari sebuah kehidupan yaitu Allah menurunkan air dari atas, dari langit. Lalu dengan air tersebut Allah menciptakan banyak makhluk, menumbuhkan banyak tumbuhan, sehingga tumbuhan itu menjadi asas dari kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang air hujan, "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a'antum anzaltumuhu am nahnul munzilun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun." Surat Al-Waqiah, Allah berfirman, apakah kalian tidak pernah memperhatikan air yang kalian minum? Kaliankah
yang menurunkannya dari atas langit, yaitu dari awan, ataukah kami yang menurunkan? Kalau kami menghendaki, kami akan menjadikan air yang turun dari awan itu menjadi asin. Maka kenapa kalian tidak mau bersyukur? Allah mengaitkan air hujan dengan sifat pandai bersyukur. Sedangkan syukur sudah saya sebutkan di awal sebagai awal dari sebuah ketakwaan. Allah mengaitkan air yang terkadang beberapa hari ini lewat turun begitu saja tanpa pernah hati kita hidup untuk berpikir, bukankah itu ciptaan Allah yang mengingatkan kita, mengingatkan hati kita untuk bersyukur? Atau hanya sekedar air yang mengalir dari atas jatuh ke atas genting, lalu jatuh ke tanah, lalu hilang begitu saja. Beberapa hari kemudian hanya terlihat bekas basahnya di atas tanah. Atau Allah menurunkan begitu saja tanpa ada pelajaran? Tentu tidak. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan tentang air hujan. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'alakum al-ardha firasyan wa anzala minas samaa'i ma'an. Allah memulai ayat ini dengan kalimat wahai manusia, tidak hanya orang Islam, seluruh manusia. Lalu berikutnya, kenapa manusia disebut? U'budullah, beribadahlah kepada Allah. Apa hubungannya air hujan dengan ibadah kepada Allah? Tadi bersyukur, sekarang beribadah kepada Allah. Ternyata air hujan tidak begitu saja hinanya melewati kita manusia, namun ternyata di sana ada petunjuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan seluruh apa yang ada di atas bumi sebagai rezeki bagi kita semua, termasuk air. Ternyata selama ini sesuatu yang ada di sekitar kita itu menunjukkan bahwa keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu ada. Siapa lagi yang menciptakan itu semua? Sesuatu yang dianggap tidak ada nilainya, malah justru sebagian orang menganggapnya sebagai sesuatu yang membawa keburukan. Hujan turun, dagangan saya sepertinya akan tidak laku. Hujan turun, basah lagi. Motor kotor lagi. Mobil perlu dicuci lagi. Hujan turun. Banyak di antara kita yang mengatakan pada dirinya tidak bisa dolan jalan-jalan lagi. Hujan ternyata Allah sandingkan dengan peribadahan, ketauhidan. Ternyata hujan Allah sandingkan dengan sesuatu amal yang paling mulia, dan itu tujuannya. Dalam akhir ayat ini Allah melanjutkan, karena itu janganlah kalian menjadikan sekutu lain selain Allah Subhanahu wa taala, padahal kalian mengetahui sesungguhnya selain Allah itu tidak mampu menurunkan, tidak mampu menahan hujan. Seandainya selama ini kita beberapa kali terbersit untuk mengakui dan meyakini bahwa di sana ada orang-orang tertentu yang mampu menurunkan hujan atau mampu menahan hujan, maka kita siang hari ini beristighfar, taubat, bahwa tidak ada sesuatu, tidak ada zat yang mampu menurunkan atau menahan hujan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kepercayaan bahwa ada makhluk yang mampu menurunkan, maka itu adalah kesyirikan. Kesyirikan yang mampu menghapus semua amal ketaatan. Allah mensifati hujan di dalam Al-Quran dengan sifat yang baik, di antaranya air sebagai sesuatu yang berkah. Yang kedua, air adalah sesuatu yang mensucikan. Lalu yang ketiga, air adalah sebab suatu kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan."
dan kami telah menurunkan air dari atas langit yang penuh dengan berkat. Surat Qaf ayat 9. Lalu Allah berfirman dalam surat Al-Qur'an ayat 48, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Air hujan mampu mensucikan jasad-jasad kita dari hadas maupun najis. Kalau seandainya yang luar saja bisa dibersihkan, bagaimana lagi sifat ketauhidan ketika kita meyakini hujan turun dari yang maha kuasa, yang maha esa, maka hujan mensucikan jiwa kita dari kesyirikan. Ternyata tetesan-tetesan air dari langit yang turun, kalau kita salah dalam meyakini, ternyata kita keluar daripada ketaatan. Lalu Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 65, wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa'ahya bihil arda ba'da mautiha. Dan Allah telah menurunkan dari langit air yang mampu menghidupkan bumi setelah kematiannya. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya air yang turun itu adalah sebuah kenikmatan yang besar, maka bersyukurlah kita. Bersyukurlah kita dengan apa yang Allah berikan. Di sana ada kenikmatan. Jika yang turun itu kita syukuri, maka akan membawa keberkahan, pensucian dan kehidupan dalam hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Bukhari disebutkan sebuah riwayat dari Rasulullah SAW, Rasulullah pernah salat subuh bersama para sahabat ketika perjanjian Hudaybiyah, yang mana malamnya telah diguyur hujan. Maka ketika besoknya bangun, Rasulullah SAW berkata kepada sahabat, pagi ini ada orang yang beriman, ada orang yang telah keluar dari keimanan, dan mereka telah menjadi kafir. Siapakah mereka? Rasulullah bertanya kepada sahabat. Para sahabat tidak tahu. Bangun tidur, tiba-tiba ditanya, di antara kalian ada yang mukmin, ada yang kafir. Lalu Rasulullah melanjutkan, orang-orang yang beriman di antara kalian adalah orang yang mengatakan hujan turun atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan satu-satunya kemampuan itu hanya dimiliki olehnya. Mereka lah orang yang beriman. Sedangkan orang yang kafir itu jangan diartikan ya kafir. Rasulullah mengatakan kafir secara teksnya kafir. Maksudnya kafir adalah lawan daripada beriman, tidak ada perlakuan. Maka orang yang kafir pagi itu orang yang mengakui bahwa hujan tadi malam turun karena bintang itu. Karena ada formasi bintang. Kalau saya melihat malam hari bintang itu berarti besoknya hujan atau sebagainya, atau setelahnya. Kalau saya melihat bintang itu berarti kemarin malam hujan dan sebagainya. Bintang itu selalu mengiringi hujan. Maka ini Rasulullah mengatakan orang yang kafir dan keluar daripada keimanan. Sesungguhnya kami diberi hujan oleh sang pemilik bintang. Hanya Allah yang mampu memberikan hujan. Kenapa? Karena pada masa jahiliyah orang-orang mengaitkan banyak kejadian dengan alam di sekitarnya, maka mereka menganggap apa yang ada dan muncul di mata mereka adalah pemilik kekuasaan. Hujan adalah sebuah keagungan dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk bagi orang-orang yang mau berpikir bahwa hujan bukanlah sekedar tetesan yang turun dari ketinggian, namun dia adalah sebuah pertanda bagi hambanya yang mau memikirkan apa yang di depan matanya adalah sebuah pendekatan kepada Tuhan yang Maha Mulia. Pelajaran dari turunnya hujan, Allah mensifatkan dalam firman-Nya surat Al-A'raf ayat 57, demikianlah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati agar kamu mengambil pelajaran. Hujan mampu menumbuhkan tumbuhan. Begitu juga nanti di hari kiamat ketika semua manusia dimatikan. Dalam sebuah riwayat Muslim,
Di riwayat disebutkan bahwa ketika tiupan sangkakala yang pertama ditiupkan, semua makhluk akan meninggal kecuali yang Allah izinkan hidup. Setelah itu Allah menurunkan hujan. Riwayat lain menyebutkan 40 hari. Lalu hujan itu membasahi seluruh apa yang ada di bumi. Buminya tidak seperti yang awal. Lalu akan menyerap ke dalam tanah, mengenai tulang manusia, satu-satunya tulang yang tidak akan hancur sampai hari kiamat, yaitu tulang ekor. Lalu air hujan itu akan mengenai tulang ekor, tidak akan hancur sampai kiamat. Maka Allah mengibaratkan tulang ekor itu seperti biji yang terkena air, tetesan air, tidak lama kemudian akan hidup kembali. Begitulah manusia dihidupkan dari kematian, sebagaimana Allah memunculkan kehidupan dari biji-bijian yang terkena limpahan air. Allah juga berfirman mensifati hujan dalam surat Ar-Ra'd ayat 12-13. Kalau hujan yang mengiringi apa? Hujan yang mengiringi gemuruh, halilintar, awan yang hitam, maka semua itu pertanda. Dan Allah mensifatinya semua makhluk selain daripada hujan itu sebagai makhluk yang bertasbih, dan guru itu bertasbih, kilatan cahaya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita disunahkan ketika mendengar itu semua, Subhanalladzi yusabbihur ra'du wal malaikatu min khifatihi, telah bertasbih halilintar, gemuruh karena ketakutan, rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diiringi oleh tasbihnya para malaikat. Jadi ketika hujan turun diawali dengan awan yang gelap, lalu suara halilintar yang kuat, ternyata semua makhluk itu bertasbih kecuali manusia yang lalai, tidak mau bertasbih. Ternyata dari sekian banyak makhluk, kita yang sering lalai dari bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanalladzi yusabbihur ra'du wal malaikatu min khifatihi. Tanda kebesaran Allah dalam hujan, yaitu menghidupkan kehidupan yang mati, awan yang membawa hujan kepada kita, sebagaimana Rasulullah memberikan tuntunan ketika kita melihat awan yang gelap. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, "Wahai Rasulullah, orang-orang bergembira ketika melihat awan yang gelap karena itu tanda akan turun hujan. Lalu kenapa engkau saya lihat justru bersedih?" Rasulullah menjawab pertanyaan itu, "Wahai Aisyah, aku khawatir awan yang gelap itu akan menimpa kita sebagaimana menimpa keburukan kita, sebagaimana awan itu juga menjadi adab bagi kaum sebelum kita. Karena ada beberapa kaum sebelum kaum Rasulullah SAW diadab dengan hujan yang sangat lebat, lalu banjir menghempaskan mereka. Rasulullah takut jika ada awan yang gelap. Rasulullah meminta perlindungan kepada Allah. Namun dalam riwayat lain disebutkan, hadis riwayat Muslim, Rasulullah akan berubah hatinya ketika hujan sudah mulai turun. Awan hitam sudah diteruskan dengan hujan yang turun, maka ketika hujan turun, kekhawatiran beliau hilang. Yang ada justru beliau dalam sebuah riwayat Muslim yang lain disebutkan, ketika hujan turun, beliau menyingkapkan bagian baju beliau, sebagian baju beliau, lalu beliau menikmati rintikan hujan yang menyentuhkan air ke dalam badan beliau. Lalu beliau berdoa juga ketika hujan turun. Apa? Kalau tadi doa ketika mendengar halilintar sudah berlalu, sekarang hujan yang turun, maka Rasulullah membaca doa, Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat bagi kami. Yang ada hujan turun dingin, kita mempersiapkan kopi, teh hangat, gorengan, mencari selimut dan sebagainya.
Maka di manakah ingatnya manusia ketika hujan turun? Ataukah memang manusia adalah makhluk yang sering lalai? Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak untuk mengingatkan diri kita bahwa kenikmatan yang kita rasakan, yang orang-orang zaman dahulu belum banyak merasakan. Allah membuka bumi ini dengan berbagai perbendaharaan. Jangan sampai semua itu melalaikan hati-hati kita dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki dari kenikmatan yang Allah berikan, itu tujuan akhirnya Allah menginginkan ketakwaan. Bukan hanya sebagai sebuah kenikmatan yang berlalu begitu saja, dihabiskan, lalu kita melupakan tujuan akhir kehidupan. Allah memberikan kita kenikmatan agar kaki kita mau melangkah untuk melakukan ketakwaan, bukan hanya sekedar untuk mengenyangkan dan memenuhi perut-perut kita atau memenuhi syahwat-syahwat kita. Tujuannya bukan itu. Kenikmatan kita di hari yang mulia ini, khatib mengingatkan diri, khatib sendiri dan seluruh jamaah, bahwa kita ternyata seringnya lupa karena sudah terlewat dan biasa. Karena biasa lewat, kita jadinya akhirnya apa? Sesuatu yang normal. Hujan itu normal, biasa, tidak ada apa-apa. Saya sehat, biasa saja, tidak ada apa-apa. Lalu orang yang sakit, tertimpa sakit, dia berharap nanti ketika sehat akan mendekat kepada Allah, yaitu bertakwa. Namun ternyata ketika Allah memberikan kesehatan, dia lupa. Lalu begitu terus kehidupan manusia. Apakah kita akan terus seperti itu? Jangan. Kita harus kembali kepada Allah dengan kebaikan yang kita dalam bahasa kasarnya bisa kita sombongkan kepada Allah. Apa yang akan kita berikan kepada Allah yang mampu kita bawa di tangan kita kelak nanti di hari kiamat adalah kenikmatan-kenikmatan yang diberikan, yang diubah dalam bentuk ketakwaan. Semua yang diberikan tidak ada gunanya, semua akan hilang. Harus kita konversikan bukan dalam digit-digit nomor rekening, saldo rekening, tapi kita konversikan dalam amal-amal kebaikan dan ketakwaan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.